Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana kalau kita mau kuliah tapi nggak ada biaya gitu. Belum ada biaya, kita harus ngapain? Nah, ini saya menjawab pertanyaan dari Tiara. Tiara yang masuk lewat Instagramnya Self-Dev Podcast. Jadi dia bertanya seperti ini. Assalamualaikum kak, ini aku pendengar setia kakak di podcast. Aku suka banget semua podcastnya kakak, bikin aku jadi semangat dan punya motivasi. Semua pembahasannya relate dan cocok buat aku. Aku mau curhat nih kak, semoga dibaca dan dibantu jawab. Aku kan baru tamat SMA, jadi aku insecure banget sama teman-teman aku yang udah pada kuliah dan aku yang cuma bisa diem aja di rumah dan saat ini belum punya biaya untuk kuliah. Gimana cara mengatasi ketakutan aku yang ngerasa udah jauh ketinggalan dari teman-teman? Dan apa yang harus aku lakuin kak? Aku bingung banget kayak gak ada tujuan. Oke, thank you Tiara atas pertanyaannya. Thank you sudah mau bercerita di Self-Dev Podcast ya, lewat via DM. Nah, jadi mari kita bahas tentang case ini, yang mungkin beberapa dari kamu juga mengalami hal yang sama, yaitu memiliki challenge atau kendala terkait biaya kuliah, sedangkan teman-teman lain udah pada kuliah. Terus aku mesti kayak gimana gitu, karena mungkin situasinya tidak seberuntung teman-teman yang punya biaya kuliah ya. Saya gak tahu detailnya, belum punya biaya kuliahnya, kenapa dan lain-lainnya. Jadi saya asumsikan oke, situasinya saat ini belum ada biaya gitu ya, terus kita harus ngapain. Nah, jadi memang seperti yang saya sering bahas di podcast, bahwa kita itu fokusnya harus ke solusi, bukan fokus ke masalah ya. Misalnya tadi case-nya ya, yang Tiara sampaikan, dia fokusnya adalah ke orang lain, bahwa teman-temannya udah kuliah, teman-temannya bisa kuliah, sedangkan dia belum, dan dia ngerasa hopeless, ngerasa helpless. Nah, solusinya adalah dari saya nih, versi saya, daripada kita fokus pada apa yang tidak kita punya, lebih baik kita fokus pada yang apa kita punya dulu nih, kayak gitu. Untuk kita bisa terus bertumbuh dan dalam tanda kutip tidak kalah dengan teman-teman lain yang sudah punya biaya kuliah gitu, yang sudah berkuliah seperti itu. Nah, kalau boleh ngasih saran, jadi ada 2 rekomendasi atau 2 langkah yang bisa kamu lakukan. Mungkin 3 ya, mungkin 3. Yang pertama ya, kamu harus tahu dulu nih apa tujuanmu. Tujuan dalam hidupmu itu apa? Tadi kan ada statement di kalimat terakhir, aku ngerasa kayak gak ada tujuan gitu. Nah, itu dulu PR-nya. Kamu harus tahu dulu titik akhirnya. Kamu harus tahu dulu tujuan akhirnya apa. Baru dari situ bisa ditarik ke belakang. Karena toh, kalau misalnya kamu sudah punya biaya kuliah, tapi kamu tidak tahu secara persis apa yang ingin kamu tuju, akhirnya yang terjadi adalah bisa jadi salah pilih jurusan. Dan ketika kita salah pilih jurusan, kita justru ibaratnya dalam tanda kutip buang-buang uang kayak gitu. Kayak misalnya udah kuliah 2 semester, tapi ternyata kamu baru sadar kamu tidak enjoy, akhirnya cabut. Nah, itu kan malah tambah sia-sia gitu. Uangnya kayak dibuang-buang kayak gitu. Nah, maka dari itu, step pertama, kamu harus tahu dulu tujuanmu apa. Saran saya, kamu harus tahu dulu kamu itu mau bekerja sebagai apa nantinya. Ya. Ketika kamu udah tahu mau bekerja seperti apa, pekerjaan idealmu itu seperti apa, baru kamu bisa masuk ke langkah berikutnya yang mau saya share. Ya, ini juga step yang waktu itu saya lakukan. Saya harus aware dulu, saya harus tahu dulu bahwa tujuan saya itu adalah mau menjadi seorang trainer. Saya mau berkarir di bidang HR atau human resource. Nah, itu saya harus tahu dulu itu. Ketika saya udah tahu, baru saya masuk ke langkah selanjutnya. Yaitu adalah kamu bisa belajar dari berbagai macam resource yang ada. Karena saat ini kita itu berada dalam era informasi, dimana kalau dulu itu tantangannya adalah kita harus mencari informasi untuk bisa belajar hal-hal tertentu. Kalau sekarang sebaliknya, informasinya itu banyak banget, dan justru tantangannya saat ini adalah kita harus bisa memilah-milah mana informasi yang mau kita pakai,
mana yang tidak gitu. Karena sudah sangat-sangat luas banget. Jadi kita bisa belajar dari mana aja, dari Google, dari YouTube, dari TikTok misalnya, macam-macam. Banyak banget pembelajaran dari berbagai macam sosial media juga gitu. Kayak misalnya sekarang saya juga belajar parenting gitu, belajar tentang menjadi orang tua ya juga dari Instagram Reels, dari TikTok, macam-macam gitu kan. Pembelajaran sekarang sangat-sangat terbuka. Jadi nggak ada alasan bahwa kita tidak bisa belajar. Toh ketika kuliah tujuannya adalah kita bisa belajar kan. Sebenarnya utamanya adalah ilmunya kan kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya informasinya udah luas, ada di mana-mana, ilmu ada di mana-mana, berarti sekarang tinggal kemauan kita. Kita harus tahu dulu tujuannya dan kita mau untuk belajar. Dan ya pinter-pinter aja googling gitu, pakai keyword-keyword tertentu yang bisa kamu memiliki atau mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Dan sekarang itu juga ada yang namanya ChatGPT. Kalau kamu mungkin ngikutin teknologi, itu adalah sebuah AI atau Artificial Intelligence ya kalau nggak salah ya namanya ya. Bahkan kita nulis pertanyaan tertentu dia bisa ngasih jawaban. Jadi step kedua adalah kamu belajar dari berbagai macam sumber yang ada. Gunakan kekuatan internet ini untuk kamu bisa meningkatkan dirimu ya. Nah, dalam konteks public speaking yang saya mau menjadi seorang trainer tadi, akhirnya saya belajar gimana cara public speaking, gimana cara jadi trainer, gimana cara ngajar, tentang HR, itu dari internet dulu. Saya belajar dari internet, saya praktek belajar dari internet. Nah, tapi step kedua aja nggak cukup, kamu harus masuk ke step yang ketiga, yaitu adalah kamu harus bikin portofoliomu. Kalau boleh jujur, ketika kita berada di dunia kerja segala macem, yang paling dilihat seringkali bukanlah gelar kayak gitu, tapi dari portofolio yang kamu punya. Apa real pekerjaan yang sudah kamu lakukan, apa hasil-hasil yang sudah kamu lakukan. Sebenarnya itu yang paling menjual, yaitu adalah portofolio, yaitu adalah track record. Ketika kamu punya itu akan menjadi sebuah bahan untuk orang jadi percaya sama kamu, dan itu akan membukakan kamu pada peluang-peluang selanjutnya ya. Nah lalu gimana caranya agar kita bisa membangun portofolio kayak gitu? Nah ini saya belajar dari Gary V dan juga dari guru saya Pak Tung di Semua Ringin. Dia share satu hal yang sama. Ada satu prinsip yang di-share yang hal yang sama. Yaitu adalah ketika di awal kerja kita mau bangun portofolio kita, membangun kepercayaan kita, di awal kita bisa bekerja secara gratis. Jadi misalnya kamu mau menjadi desainer, video editor misalnya, kamu bisa DM ke influencer bahwa kamu mau mengedit videonya for free. Kalau mau dipakai di YouTube-nya silahkan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Nah, tapi dari situ ketika kamu sudah selesai mengedit, kamu akan dapat portofolio. Oh, kamu sudah pernah menjadi editor untuk salah satu video untuk influencer A. Belum lagi ke yang lain, B, C, D, dan lain-lainnya. Nah, itu akan sangat-sangat lebih menjual kepada perusahaan dibandingkan hanya gelar saja tapi tanpa portofolio. Jadi, portofolio atau hasil kerja itu sangat-sangat penting banget untuk kamu bangun, untuk bisa kamu grow lah, kamu punya karir. Jadi itu saran saya kalau misalnya saat ini ada challenge terkait biaya kuliah. Itu jangan sampai menghentikan kamu untuk bisa bertumbuh, untuk bisa mencapai tujuanmu. Maka dari itu kamu bisa lakukan 3 langkah atau 3 step tadi. Yang pertama, ketahui secara jelas apa yang ingin kamu capai, ingin kamu tuju. Yang kedua, gunakan kekuatan internet untuk kamu bisa belajar dan meningkatkan dirimu untuk bisa mencapai tujuan tadi. Terus setelah kamu sudah punya skill tadi dan tujuan tadi, yang ketiga bangun portofoliomu dengan bantu orang lain atau bekerja untuk orang lain secara gratis, sehingga kamu bisa bangun portofoliomu dan itu akan membuka kamu ke peluang-peluang pekerjaan selanjutnya. Kamu bisa berpotensi mendapatkan uang dan uang itu bisa membiayai kehidupan kamu, dan juga kamu bisa juga ngumpulin uang dari sana untuk kamu masuk di dunia perkuliahan. Mungkin itu sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan menjawab ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai
gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.